Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini Dodo Podcast akan membahas beberapa hal yang menurut Dodo Podcast menarik pada komik One Piece di chapter 979 kemarin. Sebenarnya pembahasan ini rada-rada telat ya, tapi daripada nggak sama sekali dan bertambah telat, lebih baik kita langsung aja mulai dari pembahasan yang pertama, oke? Nah, kita mulai pembahasannya dari cover story One Piece di chapter 979. Di situ kita melihat ya, ayah dari Charlotte Lola dengan Charlotte Chiffon, yaitu Pon yang sedang terombang-ambing di dekat perairan Grand Beat. Di situ kita juga melihat sebuah kapal, dan kapal itu adalah kapal para kurcaci yang saat ini itu termasuk dari salah satu kelompok bajak laut aliansi topi jerami. Dan ya, kita tahu lah ya, Grand Beat itu di mana gitu. Posisinya kan dia nggak jauh banget sama Dressrosa. Dan sekarang di arc Dressrosa ini ada Charlotte Lola dengan Charlotte Chiffon yang bertemu gitu secara tidak sengaja, secara kebetulan gitu ya, mereka ketemu. Jadi kemungkinan besar di arc Dressrosa ini akan ada pertemuan keluarga Charlotte antara Chiffon sama Lola dan juga ayahnya. Tapi mesti diingat bro, bahwa Chiffon sama Lola itu dia nggak tahu siapa sosok bapaknya gitu loh. Jadi mereka tuh ngerasa Pon itu adalah orang asing, padahal Pon itu adalah ayah kandung mereka berdua kan. Jadi kemungkinan besar akan ada konflik gitu, ya kan? Dan kita tahulah Chiffon ini kan menikah dengan BG. BG itu salah satu bajak laut sebelah supernova gitu. Ya karena Chiffon nggak kenal sama Pon, ya kemungkinan besar kan si Chiffon merasa terancam dong dengan sosok keberadaannya si Pon gitu loh. Si Pon ini siapa dia nggak tahu kan, merasa terancam ya disitulah BG turun. Ya kemungkinan besar gitu ya menurut Dodo Podcast akan ada konflik di situ. Selain itu ada hal yang ngebuat Dodo Podcast tertarik untuk ngebahas cover story One Piece di chapter 979 ini. Yaitu kalau kita tarik ke belakang, tepatnya di chapter 887, itu kita kan ngelihat Pon itu ditebas oleh Charlotte Oven. Dan kita lihat dengan sangat-sangat jelas bahwa Charlotte Oven itu nebas Pon itu dengan penuh kemarahan dan sekuat tenaga. Bener-bener gimana ya, bener-bener serius banget gitu. Jadi kemungkinan besar saat itu Pon tuh harusnya udah mati atau ya seenggaknya sekarat berat lah gitu loh. Tapi faktanya ternyata si Pon ini masih mampu untuk berlayar. Ingat loh, jarak wall cake ke Dressrosa tuh lumayan jauh loh. Jadi bukan jarak yang dekat gitu sebenarnya, kayak dari Grand Beat ke Dressrosa. Ini dari wall cake ke Dressrosa, biarpun sama-sama di dunia baru, tetap jaraknya tuh agak berjauhan gitu bro. Dan kalian tahu lah ya, si Pon ini bukan sosok yang terlalu kuat gitu dalam dunia One Piece kan. Dan maksud Dodo Podcast adalah kalau misalkan orang seperti Pon aja yang ditebas oleh orang sekuat Charlotte Oven dengan sekuat tenaga itu aja masih bisa selamat, gimana kabarnya orang yang kuat kayak Sabo gitu loh. Biarpun dia berhadapan dengan dua admiral, tapi kan kita lihat Sabo itu berhadapan dengan dua admiral nggak sendirian gitu. Mereka Sabo juga ada teman-temannya kan gitu. Jadi berita tentang kematian Sabo di Tanah Suci Marijua itu ya masih bisa diperdebatkan sih. Ya kebayang lah ya, Pon aja yang kayak gitu masih bisa selamat. Masa iya sih Sabo mati di Tanah Suci Marijua gitu loh. Ya enggak? Tapi kalau kalian punya pendapat lain ya bisa langsung komentar aja di bawah gitu. Kita diskusi nanti, oke? Pada komik One Piece di chapter 979 kemarin kita juga ngelihat ya Monkey D. Luffy itu maju lebih dulu gitu. Dan dia juga berbaur dengan para anak buah Kaido yang lagi asik berpesta di Pulau Onigashima gitu. Jadi di Pulau Onigashima ini lagi ada pesta dan Monkey D. Luffy itu berbaur dengan para anak buahnya Kaido gitu tanpa ketahuan pastinya kan. Dan kita tahu ya alasan Monkey D. Luffy itu maju lebih dulu itu karena apa? Yaitu karena ingin menghentikan kelompok bajak laut Eustace Captain Kidd yang dia anggap itu lancang lah. Karena sebenarnya si Eustace Captain Kidd ini sama sekali nggak tahu apa-apa soal rencananya Kinemon gitu loh. Jadi dia pengen supaya Eustace Captain Kidd ini menahan diri gitu loh. Kita ikutin rencananya Kinemon gitu. Ya, kita tahu lah ya. Itu cuma alasan Monkey D. Luffy doang gitu. Karena pada dasarnya Monkey D. Luffy sendiri itu sama sekali nggak tahu rencana Kinemon tuh apa. Yang ada di kepalanya Monkey D. Luffy itu cuma satu. Yaitu serang, serang, dan serang. Udah itu aja. Selain itu dia nggak tahu. Kayak waktu di Enies Lobby. Ketika baru sampai di Pulau Enies Lobby, itu kan maksudnya
keluarga Franky mau membuka jalan juga dulu tuh, membuka gerbang gitu. Monkey D. Luffy malah masuk duluan. Ketika di Water 7 juga sama. Maksudnya Nami itu kan kita bergerak tuh diam-diam supaya mau ketemu iceberg tuh diam-diam gitu loh. Dia malah maju duluan. Sebenarnya ini nggak terlalu mengherankan ya, karena memang begitulah Monkey D. Luffy gitu. Dan dia juga pernah ngomongin hal ini gitu ke salah satu anak buahnya, yaitu Jinbe di Pulau Manusia Ikan, tepatnya di chapter 650. Waktu itu Luffy bicara ke Jinbe tuh, dia tuh lebih suka bergerak tanpa menggunakan rencana sama sekali. Dan dari sini udah jelas nih, bahwa di kepalanya Monkey D. Luffy ini, itu cuma ada satu rencana, yaitu ya tadi, serang. Udah, gitu bro. Tapi balik lagi itu menurut Doro Podcast ya. Kalau menurut kalian berbeda, silakan komentar di bawah, oke? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang Roronoa. Emang sih di komik One Piece di chapter 979 kemarin gitu ya, kita nggak terlalu banyak lihat sosok Roronoa. Tapi tetap Doro Podcast tertarik untuk ngebahas karakter yang satu ini. Kenapa? Karena nggak lama setelah Monkey D. Luffy itu memutuskan untuk maju ke depan, itu Roronoa juga ikut-ikutan maju ke depan. Tapi alasannya itu beda sama Monkey D. Luffy gitu, nggak sama. Kalau Monkey D. Luffy itu kan maju ke depan itu karena dia pengen menghentikan pergerakan Eustace Captain Kid dan anak buahnya kan. Dia menganggap bahwa Eustace Captain Kid dan para anak buahnya ini nggak tahu apa-apa soal rencana Kinemon. Padahal dia juga nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah, si Roronoa ini maju ke depan itu alasannya supaya mencegah pergerakan dari kaptennya Monkey D. Luffy supaya tetap tidak terlihat oleh musuh gitu. Menurut Dodo Podcast itu lucu sih sebenarnya gitu ya. Karena faktanya kita ngelihat Monkey D. Luffy itu kemungkinan besar di chapter berikutnya itu dia akan mengamuk di tengah-tengah pesta. Dan ingat, di situ tempat Monkey D. Luffy itu mengamuk, itu ada salah satu dari 3 bencana Kaido, yaitu Queen. Ya kan? Dan gak cuma Queen doang loh. Di situ kita juga ngelihat Stratchman Appo yang lagi main musik, ya kan? Dia lagi main musik, lagi nge-DJ tuh, Stratchman Appo. Jadi jelas ini merupakan awal pergerakan yang buruk gitu ya, buat aliansi yang ingin mengkudeta Kurozume Orochi dan mengalahkan Kaido. Balik lagi ke masalah Roronoa. Ketika Monkey D. Luffy itu udah berada di tengah-tengah pesta di Pulau Onigashima, kayaknya Dodo Podcast nggak ngelihat ada Roronoa deh. Padahal kan alasan dia maju duluan itu karena apa? Itu untuk mencegah pergerakan liar dari kaptennya kan, dan memastikan bahwa Monkey D. Luffy ini tetap tidak terlihat oleh musuh gitu loh. Cuman di sini Roronoa nggak ada tuh di tengah-tengah pesta gitu. Intinya sebenarnya Roronoa ini tidak mengikuti Luffy dong. Dan yang jadi pertanyaan, kemana Roronoa dan berada di mana dia sekarang? Bisa jadi dia malah sekarang berada di ibu kota bunga, ketemu sama Kumurasaki. Nah, bisa jadi tuh bro, ya kan? Nah, kalau menurut lu gimana nih? Menurut lu pada gimana nih? Langsung aja tulis di kolom komentar, oke? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Masih ngomongin komik One Piece di chapter 979. Jadi ketika semuanya udah mulai bergerak gitu, sesuai dengan rencana yang disusun oleh Trafalgar Law dan kawan-kawan, kita melihat sisa-sisa dari kelompok bajak laut topi jerami. Di situ ada Jinbe, Chopper, Usopp, Nami, Sanji, Robin, Brock, sama Franky. Singkatnya nih, setelah mereka semua udah mulai bergerak maju gitu ya, dengan kendaraan yang Franky buat, Jinbe sama Robin itu malah memutuskan untuk jalan kaki. Nah, disitulah gitu loh, ada suatu hal yang unik gitu. Dan apabila kita analisa dengan lebih teliti gitu ya, ketika Nico Robin memutuskan berjalan dengan Jinbe, itu dari kejauhan itu ada sosok yang bergerak gitu di balik semak-semak dan pepohonan. Dan yang jadi pertanyaan adalah, siapa sosok yang bergerak di balik semak-semak dan pepohonan tersebut? Sekarang kita ngomongin salah satu klan Kurozomi, yaitu Kurozomi Kanjuro. Kalau kita tarik ke belakang, di komik One Piece di chapter 979 kemarin, kita ngelihat Kurozomi Kanjuro ini berhasil menculik Momonosuke. Dan kita semua pasti udah tahu ya, kita semua tahu gimana caranya Kurozomi Kanjuro ini menculik Momonosuke.
yaitu dengan cara menaiki seekor burung menuju pulau Onigashima. Logikanya harusnya Kanjuro ini lebih dulu sampai ke istananya Kaido. Tapi faktanya pada komik One Piece di chapter 979 kemarin, kita ngelihat malah si Kanjuro ini melakukan sebuah pergerakan yang gak wajar gitu. Dia malah lewat jalan, kita nggak tahu ya itu jalannya tuh benar-benar jalan yang emang itu jalannya atau emang jalan rahasia atau jalan pintas gitu. Intinya jalan itu juga dijaga oleh anak buahnya Kaido. Dan faktanya lagi gitu ya, kita tahu di sini sebuah fakta bahwa Kanjuro itu masih dianggap musuh oleh anak buahnya Kaido gitu. Jadi anak buah Kaido tuh nggak tahu kalau Kanjuro itu sebenarnya seorang mata-mata. Dan di chapter kemarin kita juga ngeliat ya bahwa Kanjuro itu ternyata baru pertama kali ke pulau Onigashima gitu loh bro. Jadi sebelum-sebelumnya itu Kanjuro itu belum pernah ke Onigashima, baru kali ini gitu loh ke pulau Onigashima. Jadi wajar aja dia kesasar gitu. Cuman kan yang jadi masalah gini loh, di awal kan dia terbang gitu loh ya kan ke pulau Onigashima. Kenapa nggak dia terbang aja terus gitu loh sampai ke istana Kaido gitu loh, baru dia tuh selesai. Ini malah turun dan dia lewat jalan yang nggak wajar gitu. Aduh, gimana ya? Itu kenapa ya gitu loh. Jadi di sini Doro Porgas berpikir bahwa ternyata Trafalgar di Laut itu jauh lebih cerdas ya dibandingkan dengan Kanjuro. Kenapa? Karena biarpun Trafalgar di Laut itu bisa dibilang baru pertama kali juga ke Pulau Onigashima, tapi dia lebih tahu banyak gitu tentang Pulau Onigashima gitu sih. Tapi itu menurut Doro Porgas ya. Nah, emang kalau kita ngomongin anak buahnya Kaido itu emang sepertinya nggak bakal ada habisnya ya. Khususnya para petinggi elitnya gitu loh. Kayak para petinggi 6 penjuru, 3 bencana Kaido, atau All Star ya. Di video sebelumnya Doro Porgas sempat mempertanyakan ya, posisi dari petinggi 6 penjuru ini sebagai apa? Apakah salah satu kelompok bajak laut aliansi atau memang salah satu bagian dari kru bajak laut Kaido? Dan sampai saat ini pertanyaan ini belum bisa terjawab ya. Dan di chapter 979 ini kita ngelihat ada suatu hal yang menarik, yaitu para petinggi 6 penjuru ini itu tidak mau mematuhi perintah All Star atau 3 bencana Kaido. Padahal 3 bencana Kaido itu adalah orang-orang yang satu tingkat di bawah Kaido. Jadi mereka tuh di bawah langsungnya Kaido gitu. Tapi para petinggi 6 penjuru ini itu nggak mau nurut sama perintah mereka. Jadi para petinggi 6 penjuru ini itu hanya mau mendengarkan perintah langsung dari Kaido gitu loh. Jadi King itu mau ngumpulin para petinggi 6 penjuru ini itu minta tolong ke Kaido dulu gitu. Nah Kaido baru tuh meritain ke petinggi 6 penjuru. Sebenarnya sih ini lucu ya. Dan kenapa para petinggi 6 penjuru ini nggak mau mematuhi perintah All Star? Jawabannya jelas, yaitu para petinggi 6 penjuru ini ternyata menginginkan posisi All Star atau 3 bencana Kaido, terutama Huhus sama Sasaki, karena memang mereka adalah seorang mantan kapten bajak laut bro. Di situ ada kata mantan ya, artinya mereka pernah menjadi seorang kapten dari sebuah kelompok bajak laut. Dan mereka pernah memiliki anak buah. Pasti kan, namanya kapten, pasti dia memiliki anak buah. Dan yang jadi pertanyaan adalah, kenapa sekarang mereka jadi anak buahnya Kaido? Kemana anak buah mereka? Dan itulah, Doro Porgas kurang tahu. Jadi buat kalian yang punya pendapat soal ini, bisa langsung tulis komentar kalian di bawah. Oke? Oke, ada satu hal lagi yang menarik di komik One Piece chapter 979 kemarin mengenai para petinggi 6 penjuru ini. Kita lihat di chapter 978 kemarin, kita ngelihat para petinggi 6 penjuru ini itu mengharapkan kematian Queen. Dan di komik One Piece di chapter 979 ini, kita ngelihat ya para petinggi 6 penjuru ini menantang para All Star atau 3 bencana Kaido untuk menggantikan posisi mereka. Ini seru sih sebenarnya, karena sebelumnya kan Doro Porgas ngira bahwa Kaido tuh nggak tahu gitu bahwa anak buahnya ini saling benci satu sama lain, tapi ternyata emang Kaido tahu gitu loh. Ini unik sih sebenarnya. Ya mungkin itu aja ya yang bisa Doro Porgas bahas pada video kali ini. Maaf kalau videonya agak-agak telat nih, maaf banget, karena emang ya begitulah bro, yang juga kehidupan ya. Ya seperti biasalah, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah,
Apabila tidak merepotkan, bisa di-subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya Dodo Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao.